Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dengan NIM 44190630 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 444C01 Universitas Bina Sarana Informatika Margonda Depok. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Digital Business Media. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan media sosial Instagram sebagai strategi pemasaran bisnis. Slide selanjutnya, ini adalah brand toko online saya, yaitu It's All Clothes, seller of kaos distro. It's All Clothes bergerak di bidang perdagangan yang bertindak sebagai pihak perantara bagi pihak produsen ke konsumen. Usaha ini tidak bertindak sebagai produsen, tetapi ingin menjadikan wadah pemenuhan kebutuhan fashion bagi anak-anak muda dari beragam merek pakaian yang sangat banyak dan sudah terbukti kualitas serta ketenarannya. Di slide selanjutnya, di sini saya akan membahas sedikit tentang media social marketing. Media sosial marketing adalah teknik atau taktik marketing yang menggunakan media sosialnya sebagai sarana untuk mempromosikan suatu produk, link halaman website bisnis online, jasa, atau produk lainnya secara spesifik. Instagram. Mengapa beberapa orang berbisnis menggunakan Instagram? Instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto, video, dan membagikannya ke berbagai jejaring sosial. Selain itu, Instagram memiliki pengguna yang banyak sekali, serta mudah sekali untuk diakses. Di Instagram juga banyak sekali fitur-fitur untuk mengedit foto di dalamnya. Bagi seorang pembisnis seperti saya, hal ini sangat menguntungkan dan sangat mempermudah. Kenapa sih harus Instagram? Yang pertama ada segmentasi pasar lebih fokus. Dengan adanya Instagram dapat dilakukan penyaringan target pasar dengan tempat sasaran berdasarkan informasi yang disajikan. Yang kedua ada dapat diakses setiap saat. Instagram dapat diakses melalui jejaring internet setiap saat baik dari komputer maupun dari handphone. Lalu yang ketiga, komunikasi jadi lebih mudah. Instagram menyediakan fungsi komunikasi diantaranya fungsi pesan direct message atau DM, serta obrolan chat dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada zero time feedback. Feedback ataupun umpan balik atas produk dapat berupa kritik dan saran dapat disampaikan melalui Instagram saat itu juga, tanpa merepotkan pengguna. Lalu yang kelima, selalu terhubung. Instagram sebagai alat komunikasi dengan dunia bisnis, sehingga bisnis akan terpelihara dengan baik sepanjang masa. Lalu yang terakhir, yang keenam, low budget tapi high impact. Menggunakan Instagram 100% gratis. Sehingga banyak penghematan yang bisa saya lakukan. Baik, pada slide ini saya akan membahas data user Instagram di Indonesia per bulan Maret tahun 2021. Total respondennya ada 87.340.000 dengan persentase wanita sebanyak 52,5%, serta laki-laki sebanyak 47,5%. Jika kita lihat pada range usia 13 sampai 17 tahun, didominasi oleh perempuan dengan total 7,6%, lalu laki-laki sebanyak 5% dengan total 12,6%. Lalu di range usia 18 hingga 24 tahun, didominasi oleh perempuan dengan total 19,5%, lalu laki-laki sebanyak 17,2% dengan total 36,6%. Lalu di range usia 25 hingga 34 tahun, yaitu masing-masing mendapatkan persentase 16% dengan total 32,1%. Lalu di range usia 35 hingga 44 tahun, didominasi oleh perempuan dengan total 5,8%, lalu laki-laki sebanyak 5,5% dengan total 11,3%. Lalu di range usia selanjutnya yaitu 45 hingga 54 tahun didominasi oleh perempuan
sebanyak 2,3%, lalu laki-laki sebanyak 2,2%, dengan total 4,5%. Di range usia selanjutnya 55 tahun hingga 64 tahun. Di range usia ini didominasi oleh perempuan lagi sebanyak 0,7%, lalu laki-laki sebanyak 0,6%, dengan total 1,3%. Lalu di range usia 65 tahun, didominasi oleh laki-laki sebanyak 1%, lalu disusul oleh perempuan sebanyak 0,7%, dengan total 1,7%. Pengguna Instagram di Indonesia pada bulan Maret 2021 ada 87.340.000 jiwa pengguna Instagram di Indonesia yang menyumbang 31,7% dari seluruh penduduknya. Mayoritas dari mereka adalah wanita dengan total persentase 52,5%. Orang yang berusia 18 sampai 24 tahun adalah kelompok pengguna terbesar dengan total 32 juta jiwa. Tertinggi perbedaan antara pria dan wanita terjadi dalam usia 13 hingga 17 tahun, di mana wanita dipimpin oleh 2.200.000 jiwa. Lalu di slide selanjutnya ada fitur-fitur dari Instagram. Yang pertama ada fitur Instagram Insight. Fitur ini sangat membantu saya dalam mengetahui siapa saja yang telah berkunjung dan melihat profil bisnis saya. Fitur ini terdapat informasi seperti usia, demografi, serta minat konsumen yang terlihat di fitur Instagram ini. Dengan begitu, saya dapat mengetahui kalangan range usia yang paling dominan dalam mengunjungi akun bisnis saya, dan dapat mengetahui rata-rata calon konsumen berasal dari kota mana saja. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya dalam menentukan langkah marketing selanjutnya atau ke depannya. Lalu yang kedua ada fitur auto reply. Konsumen sangat senang bertanya melalui fitur chat untuk menanyakan berbagai macam informasi, meskipun informasi tersebut tertera di situs web. Survei Instagram mengatakan bahwa 82% respondennya mengaku mendapat DM atau direct message dari pelanggan setiap hari. Untuk membuat proses konsumen ini semakin efektif, Instagram membuat fitur auto reply atau balas cepat. Lalu yang ketiga ada fitur filter inbox. Bagi saya, ini bisa menandai beberapa pesan yang masuk untuk menentukan pesan mana saja yang harus ditinjau dan mana saja yang hanya melihat-lihat. Fitur filter inbox juga bisa menyaring pesan mana yang belum dibaca, hal itu untuk menjaga engagement dengan pelanggan saya. Lalu yang keempat ada fitur story. Fitur ini adalah fitur yang paling sering digunakan oleh sebagian orang, yaitu untuk promosi salah satunya. Lalu yang kelima ada fitur live streaming. Fitur ini sangat menarik perhatian calon pembeli adalah Instagram Live. Instagram beranggapan bahwa bisnis yang melakukan live mendapat like lebih banyak daripada mereka yang tidak live. Lalu yang keenam ada fitur Instagram Shopping. Fitur ini adalah fitur yang terbaru yang dimiliki oleh Instagram. Instagram Shopping adalah serangkaian fitur di Instagram yang memudahkan konsumen berbelanja produk yang terpampang di foto dan video langsung dari aplikasi dimanapun mereka berada. Lalu slide selanjutnya ada tips-tips berjualan di Instagram secara maksimal. Yang pertama ada buatlah akun khusus untuk produk yang akan Anda pasarkan. Lalu yang kedua, alihkan akun kita ke akun bisnis untuk memaksimalkan akun kita dalam berjualan. Lalu yang ketiga, rutinlah membuat konten-konten yang menarik agar menarik daya minat pembeli terhadap produk yang kita pasarkan. Lalu yang keempat, perbanyaklah followers. Lalu yang terakhir, menggunakan hashtag di setiap postingan. Tujuannya adalah agar postingan kita dapat dilihat oleh orang banyak melalui hashtag tersebut. Lalu di slide selanjutnya, kelemahan dari Instagram. Yang pertama ada, kita harus rajin update. Kenapa sih kita harus rajin update? Hampir sama dengan Twitter, Instagram memiliki timeline yang berjalan sangat cepat. Sehingga pemilik online shop harus rajin untuk memposting foto atau video supaya produknya dilihat oleh para konsumen. Lalu yang kedua ada spamming. Kemudahan yang diberikan oleh media sosial Instagram dalam hal berinteraksi bisa membuat sosial media ini rawan terkena spamming. Lalu yang ketiga ada transaksi yang kurang praktis. Memang, Instagram tidak dirancang sebagai media untuk jual beli, sehingga wajar jika proses transaksinya kurang praktis ketika ada konsumen yang akan membeli produk yang kita pasarkan. Terakhir, yang keempat, banyaknya pesaing bisnis. Seiring berjalannya waktu, media sosial semakin berkembang, terutama di Instagram. Hal ini membuat Instagram memiliki pengguna yang sangat aktif dan banyak. Tak heran jika
ketika banyak sekali pelaku usaha baru yang bermunculan di Instagram. Lalu di slide selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kelemahan dari Instagram? Yang pertama, aturlah jadwal postingan atau update story. Lalu yang kedua, berikan keterangan di bio akun mengenai metode pembayaran. Lalu yang ketiga, buatlah username yang menarik agar membedakan akun kita dengan akun yang lain. Lalu yang terakhir, membuat serta meningkatkan konten pemasaran yang lebih kreatif dan berbeda, sehingga konsumen akan tertarik dan memiliki daya minat untuk membeli produk yang kita pasarkan. Di slide selanjutnya, target pemasaran. Di sini, target pemasaran saya adalah range usia 17 hingga 25 tahun ke atas, dengan gender laki-laki, kemudian para pencinta kaos distro atau fashion pria, dan target wilayah saya adalah domestik atau dalam negeri, khususnya wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.